Guru dapat berperan sebagai fasilitator di dalam kelas. Pada saat guru berperan sebagai fasilitator, maka peserta didik ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Seluruh peserta didik juga merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan dalam proses belajar di kelas. Memfasilitasi dapat diartikan sebagai proses yang memudahkan kelompok dalam mencapai tujuan. Proses fasilitasi pembelajaran di kelas dimulai sejak guru merancang dan mempersiapkan proses pembelajarannya. Pembelajaran dirancang agar prosesnya memudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Guru menggunakan Visible Thinking Routine See, Think, Wonder untuk memfasilitasi pembelajaran. Peserta didik akan melakukan pengamatan dan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apa yang kamu lihat? Apa pendapatmu tentang itu? Dan apa yang membuat kamu bertanya-tanya? Tujuan metode ini adalah untuk mendorong peserta didik untuk melakukan pengamatan yang cermat dan pemaknaan yang seksama. Metode ini juga membantu untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik dan menyediakan ruangan untuk penyelidikan. Anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada di papan tulis. Apa yang bisa kalian lihat? Ini gambar halaman sekolah, Bu. Apalagi yang kalian lihat di sana? Ada sampah botol dan bungkus makanan, Bu. Apalagi yang bisa kalian lihat? Daun-daun kering berserakan, Bu. Apa pendapat kalian tentang halaman sekolah ini? Kotor, Bu. Tidak bersih, Bu. Bagaimana perasaan kalian jika kalian ada di lingkungan seperti itu? Tidak nyaman, tidak suka. Ya, baiklah anak-anak sudah pintar menjawabnya ya. Untuk itu ada stick note di meja ibu. Ya, nanti kalian amati gambar yang ada. Kemudian pikirkan, ungkapkan pikiran kalian terhadap gambar yang ada itu. Kemudian perasaan kalian seperti apa melihat suasana seperti itu. Setelah kalian mengamati gambar 1, kalian bisa mengamati gambar 2, 3, dan 4. Bisa anak-anak? Ibu Hana menggunakan pembagian kelompok dari buku Cooperative Learning tulisan Dr. Kagan. Oh ya, kalian kan sudah melihat ibu menempel di 4 karton yang ada di papan tulis. Dan sebagian sudah ada yang menuliskan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh kalian. Bagi yang belum melihat, silakan kalian amati gambar-gambar yang ada di depan dan ambil pensil kalian dan ambil sticky note yang ada di meja ibu. Bagi yang sudah mengamati, silakan kalian mengatur kursi untuk diskusi kelompok. Dan setiap kelompok itu ada 4 orang. Silakan kalian diskusi dengan teman yang ada di depannya atau di sampingnya. Seperti yang kita lakukan selama ini. Kalian tadi sudah mengamati gambar yang ada di depan dan menuliskannya serta apa yang dipikirkan kalian dan dirasakan. Sekarang silakan kalian mendiskusikan apa pendapat kalian, apakah ada yang sama atau berbeda. Kemudian kalian tulis di sticky note yang sudah tersedia. Kemudian kalian kumpulkan hasilnya ke ibu ya. Kalian tulis siapa ketua kelompoknya, siapa penulisnya, kemudian siapa yang seksi perlengkapan atau logistiknya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, silakan kalian berdiskusi dan diskusi sampai pukul 08.30.
Kalau 08.30 jarum panjang jam ada di angka berapa? Iya. Guru menggunakan keterampilan fasilitasi untuk menggali pemikiran peserta didik, yaitu melakukan parafrase dan mengajukan pertanyaan terbuka yang menggunakan kata kunci yang diucapkan oleh peserta didik. Sampai di mana hasil diskusi kalian? Sebentar lagi selesai, Bu. Apa yang kalian lihat di sana tadi? Kami melihat halaman sekolah yang kotor, Bu. Banyak sampah bungkus makanan dan daun. Apalagi yang kalian lihat di sana? Tidak ada tempat sampah, Bu. Tidak ada tempat sampah ya? Di sini ada yang menulis perasaan sedih. Apa yang membuat kalian sedih? Sedih karena kalau sekolah kotor belajar jadi tidak nyaman, Bu. Karena belajar jadi tidak nyaman ya? Di sini ada yang menulis marah. Kenapa kalian marah? Kami marah kepada orang yang membuang sampah sembarangan, Bu. Kalian marah pada orang yang membuang sampah sembarangan ya? Kalau sudah selesai, sekarang amati keempat gambar yang ada di depan. Pada saat kalian lihat gambar tersebut, ada pikiran apa yang muncul? Atau ada pertanyaan yang lain? Kelompok ini punya pertanyaan apa setelah mengamati 4 gambar di depan? Kami ingin tahu bagaimana caranya supaya sekolah di gambar ini bisa bersih. Kami ingin tahu bagaimana caranya agar kami bisa sehat terus, Bu. Ibu Hana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sumber belajar mereka sendiri. Ibu sudah melihat dari masing-masing kelompok atas pertanyaan dari kalian. Sekarang giliran ibu yang bertanya, dari mana kalian mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian? Tanya Bu Guru, tanya Bapak Ibu. Di mana lagi kalian bisa menemukan jawabannya? Di media sosial, Bu. Di situs-situs di internet, Bu. Cari di media sosial, di situs-situs video di internet, di mana lagi kalian mencarinya? Di buku, Bu. Di buku ya, jadi kalian bisa menemukan dari sumber lain. Nah, setelah ini tugas kalian adalah menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan kelompok kalian. Kalian kerjakan di rumah. Sampai besok kita lanjutkan lagi diskusi tentang hidup bersih dan sehat ya. Sekarang kalian boleh istirahat dulu.